Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Anura dengan NIM 2020205020 dari kelas PBI 1 UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu membuat kesimpulan materi dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 6. Materi pertama adalah konsep dan teori administrasi pendidikan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin administrer, di mana terdiri dari ad yang artinya intensif, dan ministrer yang berarti to serve, melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi secara etimologis, administrasi adalah melayani secara intensif. Administrer terbentuk dari kata benda administro dan kata administravus, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris yakni administration. Dalam bahasa Indonesia disebut administrasi. Ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan arti dari administrasi, seperti Henry Fayol, Dwight Waldo, DeLeangi, Sondang P. Siagian, Luther Gulick, dan Louis A. Allen. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses atau segenap rangkaian kegiatan yang kooperatif demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi yang baik minimal memenuhi sedikit 5 persyaratan, yaitu lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan apabila diperlukan. Sedangkan administrasi pendidikan yaitu suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta mendayagunakan segala tenaga, sarana dan prasarana pendidikan secara optimal sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan juga dikemukakan oleh para pakar seperti Hadri Nawawi, Engko Swara, dan Robert E. Wilson. Proses administrasi pendidikan meliputi 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi pemimpin pendidikan, termasuk kepala sekolah. Yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut. Yang ketiga adalah fungsi penggerakan atau actuation. Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya adalah teori administrasi yang dikemukakan Hick dan Goulet pada tahun 1975 tentang organisasi yang ideal, yang mana teori administrasi merumuskan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Menurut Robbins pada tahun 1998, teori-teori administrasi meliputi 1. Teori hubungan manusia. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Yang kedua adalah teori pengambilan keputusan. Dalam teori ini, para pemikir menyarankan agar dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Yang ketiga adalah teori perilaku. Teori ini bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur, dan prosesnya. Yang keempat adalah teori sistem. Teori sistem ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah, dan penghasil. Yang kelima adalah teori kontingensi. Teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal, dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Selanjutnya adalah hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Hubungan administrasi dan supervisi pendidikan tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan.
Pertama, kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan pelayanan bimbingan dan pembinaan. Yang kedua, tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas sekolah, termasuk manajemen sekolah. Sedangkan supervisi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan atau directing, satu segi manajemen sekolah. Yang ketiga adalah administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Materi kedua adalah pengertian, ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan fungsi penting administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi 1. Administrasi tata laksana sekolah, 2. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah, 3. Administrasi peserta didik, 4. Supervisi pengajaran, 5. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, 6. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Ada 4 tujuan administrasi pendidikan, yakni efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dan penyelenggaraan sekolah. Adapun fungsi administrasi pendidikan meliputi 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip administrasi pendidikan meliputi 1. Prinsip efisien. Seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas dan pengelolaan. Bila diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun, ia sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja, karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Makin rendah taraf suatu organisasi, berarti semakin banyak pekerjaan operatif yang harus dilakukan oleh administrator. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi atau sikon yang ada. Prinsip keempat ini perlu penjelasan. Administrator akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya apabila ia sebagai pemimpin harus memelihara hubungan baik antara bawahannya. Yang kelima adalah prinsip kerjasama. Administrator dikatakan berhasil dalam melakukan tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama antara seluruh anggota organisasi, baik secara horizontal maupun vertikal.
Pelaksanaan kerja bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam menggunakan dana, tenaga, waktu, serta adanya semangat untuk bekerja pada seluruh anggota organisasi. Dengan usaha berbagai sumber kerja yaitu pikiran, tenaga, waktu, dan dana yang tersedia. Materi ketiga adalah administrasi tata laksana sekolah. Tata laksana yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Administrasi tata laksana sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, masalah perlengkapan dan perbekalan, serta keuangan dan pembukuannya. Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola perbuatan atau fungsi, yaitu 1. Menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan membukukan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang diperlukan, sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern, maka dapat termasuk alat-alat perekam suara. Yang ketiga, mengolah. Bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Sedangkan tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk Perguruan Tinggi sebagai berikut. Tata usaha ialah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Tata usaha merupakan salah satu unsur administratif. Selanjutnya, kantor di mana tata usaha dilaksanakan kini tidak lagi dipandang sebagai tempat kerja. Tambahan saja dalam sesuatu badan usaha, melainkan telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan. Jadi, pada pelaksanaan setiap pekerjaan operatif apapun dan dalam sesuatu organisasi manapun, tentu dilaksanakan tata usaha. Dalam garis besarnya, tata usaha mempunyai 3 pokok peranan sebagai berikut. 1. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari sesuatu organisasi. Yang kedua adalah menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Yang ketiga adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Materi keempat adalah pedoman pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Pertama, pedoman utama supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, pedoman utama yang harus dipegang adalah cara kerja supervisi yang merupakan fungsi supervisi itu sendiri. Pedoman supervisi adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan evaluasi terhadap kurikulum dengan segala sarana dan prasarananya. 2. Membantu serta membina guru atau kepala sekolah dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya. 3. Membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah konsep pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Sebagai pelaksana di dalam pendidikan, supervisor merupakan salah satu aset dalam membentuk pembentukan konsep-konsep yang telah dirancang dalam program-program saat ini. Contohnya saja, di dalam melakukan peranannya, supervisor harus bisa memberikan bimbingan dan pengawasan yang pada intinya kepada guru. Supervisor harus memberikan empati dan simpati secara human relationship untuk menjalin komunikasi yang baik. Berikut ini merupakan peranan supervisor secara umumnya, yaitu
A. Pemimpin. Seorang supervisor harus melaksanakan kepemimpinannya sedemikian rupa sehingga kepala sekolah yang disupervisinya dapat ditingkatkan menjadi kepala sekolah yang lebih bertanggung jawab, lebih mampu di bidang profesinya, dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan. B. Inspeksi. Sebagai seorang supervisor supervisi pendidikan, sebagai inspeksi, yaitu sebagai alat kontrol sampai di mana ketentuan-ketentuan yang dijalankan dalam kegiatan di dalam persekolahan. C. Penelitian. Untuk dapat menemukan sebab-sebab yang menghambat hasil belajar dan mencari serta menemukan cara metode yang kiranya dapat meningkatkan proses dan hasil belajar, serta untuk memperoleh data yang dipakai untuk menyusun program peningkatan guru secara menyeluruh. Yang ketiga adalah pelaksanaan supervisi. Pelaksanaan supervisi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Kunjungan rutin yang terjadwal ke setiap sekolah yang dikesani sebagai silaturahmi para supervisor sehingga terbentuk hubungan dialogis yang harmonis dalam mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah. 2. Melakukan berbagai kegiatan sekolah dengan melibatkan para guru dan siswa untuk mengenali dan menerapkan metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran. 3. Melaksanakan seminar pendidikan untuk para guru untuk menambah wawasan kependidikannya. 4. Pelaksanaan kurikulum baru yang lebih menekankan kepada pengembangan kemandirian siswa. 5. Penilaian terhadap kinerja guru dan reward yang dijanjikan. Pelaksanaan supervisi didasarkan pada sistem pembinaan dan pengembangan kemajuan sekolah dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, supervisi pendidikan berhubungan erat dengan administrasi pendidikan. Karena dalam administrasi pendidikan, terdapat unsur-unsur yang menjadi persyaratan bagi kemajuan pendidikan. Yang keempat, teknik-teknik pelaksanaan supervisi. Adapun teknik-teknik supervisi adalah sebagai berikut. Pertama, program orientasi. Kedua, perkunjungan kelas. Ketiga, observasi kelas. Keempat, pelajaran contoh. Kelima, perpustakaan jabatan. Dan saling mengunjungi kelas. Materi kelima adalah administrasi personalia guru dan pegawai. Pertama, pengertian administrasi personalia. Administrasi kepegawaian atau administrasi personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja di sekolah dengan efisien, demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dilihat dari aspek penataan pegawai secara kronologis, menurut proses penanganannya, aspek itu meliputi cara penempatan dan penugasan, cara pemeliharaan, cara pembinaan, cara mengevaluasi, dan cara menangani pemutusan dan hubungan kerja. Personil sekolah terdiri dari kepala sekolah, pegawai tata usaha, guru kelas, dan guru bidang studi. Dan terdapat 24 format dalam administrasi kepegawaian. Yang kedua adalah pengangkatan dan penempatan tenaga guru, meliputi seleksi personil, pengadaan pegawai negeri sipil, pengangkatan guru, dan organisasi profesi guru. Yang ketiga, guru mendapatkan hak untuk mendirikan sebuah organisasi profesi yang bersifat independen yang bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan, profesi kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat adalah masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut, dilakukan usaha-usaha sebagai berikut, yakni 1. Dana kesejahteraan pegawai negeri. 2. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri. 3. Tabungan dan asuransi pegawai negeri. 4. Bingkisan hari raya. Yang kelima adalah rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru.
Orientasi personil baru meminta perencanaan yang teliti dan pelaksanaan yang berhati-hati. Selama masa orientasi inilah, guru-guru baru memperoleh kesan pertama mereka tentang kebijakan sekolah, tujuan-tujuan, kepemimpinan, dan cara-cara pelaksanaan. Lagi pula pada masa inilah perkenalan awal dibuat dengan teman-teman sekerja, masyarakat lingkungan sekolah, kebiasaan-kebiasaan, lembaga-lembaga, dan pelayanan-pelayanan. Karena kesan pertama sering bertahan lama, usaha yang bersungguh-sungguh harus dibuat bahwa selama masa orientasi anggota staf sekolah yang baru itu memperoleh pemahaman yang tepat tentang banyak aspek hidup sekolah dan masyarakat yang dilayani sekolah. Materi keenam adalah administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembimbingan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah bidang tata usaha sekolah, bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang pengawasan atau supervisi, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan adalah administrasi kurikulum, administrasi ketenaga pendidikan atau kepegawaian, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, administrasi keuangan pembiayaan pendidikan, administrasi perkantoran, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, serta administrasi hubungan dengan masyarakat. Fungsi-fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai pengambilan inisiatif